Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen, dan di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah yaitu Ekonomi Manajerial, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Imhar MM. Nah, di sini ada pengertian permintaan. Secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu pertama, harga barang itu sendiri, dan yang kedua itu ada harga barang lain yang terkait, dan yang ketiga itu tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Dan yang keempat itu selera masyarakat, dan yang terakhir itu jumlah penduduk tas. Nah, hukum permintaan. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Nah, di sini juga ada pengertian penawaran, yaitu penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Nah, di sini juga ada faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu faktor penjual atau produsen. Yang ketiga itu harga. Dan yang keempat itu harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Kelima itu biaya produksi. Keenam itu waktu produksi. Ketujuh itu kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir itu pajak dan subsidi. Dan di sini juga ada hukum penawaran. Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual. Semakin tinggi harga sesuatu barang, semakin banyak jumlah barang tersedia yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dan di sini juga ada kurva penawaran, yaitu didefinisikan sebagai berikut. Yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Kalau penawaran bertambah, diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, maka supply itu bergeser ke kiri atas. Nah, kalau kekurangan kurva supply yaitu bergeser ke kiri atas. Dan yang terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, di sini juga ada pengertian keseimbangan. Apa sih pengertian keseimbangan? Dalam ilmu ekonomi, keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di dalam jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan yaitu tersedianya barang sesuai dengan yang diminta, persediaan barang sesuai penawaran pembeli, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Nah, kesimpulannya, permintaan dalam siklus ekonomi selalu sama dengan hukum permintaan yang berbunyi makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.
Hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Selalu digunakan oleh penjual karena mereka selalu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keseimbangan pasar terjadi jika harga dan jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Dengan kata lain, keseimbangan pasar terjadi pada harga dan jumlah barang ketika kekuatan penawaran dan permintaan seimbang. Pada kondisi ini akan tercipta harga keseimbangan atau equilibrium price dan jumlah keseimbangan atau disebut juga dengan equilibrium quantity.